Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat, panjang umur, dirahmati Allah. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah, dan kita berharap Allah tidak meninggalkan kita walau sekejap pun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang rangkaian arus searah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata listrik atau arus listrik, atau biasa juga disebut dengan kuat arus listrik. Apa sebenarnya arus listrik itu? Sebenarnya kalau kita lihat, arus listrik itu sebenarnya seperti air yang mengalir dari satu tempat ke tempat lain yang terhubung. Misalnya, saya mempunyai suatu tempat A, kemudian ada tempat B. Tempat A ini diisi oleh muatan-muatan. Kemudian tempat B ini juga diisi oleh muatan-muatan. Ini saya buat positifnya lebih banyak, di sini negatifnya lebih banyak. Kalau dua tempat ini tidak terhubung, maka tidak terjadi aliran. Seperti air berada di baskom, tidak ada alirannya. Tapi ketika kita beri jalur, nanti akan ada aliran. Alirannya bagaimana? Di sini di A ini positifnya lebih banyak. Kutub positifnya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. Di B ini negatifnya lebih banyak. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, arus itu dikatakan akan mengalir dari potensial yang lebih tinggi yang positif menuju negatif. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya yang mengalir itu bukan muatan positif. Muatan positif berada tepat pada tempatnya masing-masing, muatan positifnya. Yang mengalir itu apa? Yang mengalir adalah yang negatif atau muatannya. Negatif ini, dia akan mengalir melalui sini. Jadi, ketika di sini positif, maka arusnya dikatakan ke arah yang B. Ini ke arusnya tadi. Sebenarnya arus listrik ini berlawanan arah dengan gerak elektron, karena elektron ini yang mengandung muatan tadi. Nih, sudah paham sampai di sini? Jadi kalau begitu, apa sebenarnya kuat arus listrik itu? Dapat kita definisikan sebagai banyaknya I atau kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap sekon atau tiap menit. Jadi kuat arus listrik tadi yang kita simpulkan dengan I adalah sama dengan I per T. Dengan I itu sama dengan kuat arus listrik, kemudian I-nya adalah muatan, kemudian T-nya adalah waktu. Satuannya ini ampere, ini satuannya kolom, ini satuannya sekon. Tadi dikatakan bahwa yang mengalir itu sebenarnya adalah elektron. Lalu bagaimana dengan muatan sendiri? Apa yang dimaksud atau hubungan antara muatan dan elektron? Karena yang mengalir tadi elektron, bahwa satu elektron itu mengandung muatan sebanyak 1,6. Kalau nggak kelihatan saya buat agak ke atas. Dalam setiap satu elektron itu terdapat muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nih, kelihatan ya, di sini. Jadi ini yang dimaksud dengan kuat arus listrik. Paham sampai di sini? Mari kita lanjutkan. Kalau begitu, tadi dikatakan bahwa arus listrik itu juga mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah, di mana potensial tinggi itu dikatakan adalah jumlah satu tempat yang mempunyai nilai positif lebih besar, lebih banyak daripada tempat yang mempunyai nilai positif lebih kecil.
tetapi yang mengalir elektronnya. Jadi arah arus listrik itu berlawanan arah dengan gerak elektron. Kalau begitu, saya ulang lagi bahwa kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu penghantar tiap sekon, atau sekali lagi disimbolkan I sama dengan I per T. Kemudian bagaimana cara untuk mengetahui besarnya kuat arus listrik tersebut? Sekarang zamannya sudah modern. Sudah tinggal kita beli alat, pakai alat, langsung kita colokkan sudah ketahui berapa ampere. Kalau di rumah tanggamu menggunakan listrik yang pakai token atau menggunakan listrik digital di rumah, di meteran itu pasti ada tulisannya berapa ampere yang menyala di rumahmu. Nah, sekarang kalau pada rangkaian elektronik, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita bisa mengukurnya. Kita lihat misalnya, kita mempunyai sebuah rangkaian. Ini saya mempunyai baterai yang saya hubungkan dengan sebuah bola lampu. Ini positif, ini negatif. Ini lampunya nanti dihubungkan akan menyala. Di mana bola lampu ini dianggap juga sebagai hambatan atau R. Maka ini sebagai elemen atau sumber tegangan. Biasa juga nanti disimbolkan dengan voltase. Kalau dalam rangkaian umum, kita lihat rangkaian hambatan adalah seperti ini. Maka ini nilainya berapa? Ini R-nya, ini V-nya berapa? V-nya dari mana? Dari E, ini bendanya, elemennya. V-nya adalah tegangannya. Maka kuat arus listriknya akan mengalir ke sana. Jadi berlawanan arah tadi dengan gerak elektronnya. Cara mengukurnya bagaimana? Untuk mengukur kuat arus listrik, maka harus terhubung secara seri. Diletakkan di mana? Misalnya kita letakkan berada di sini, diberi simbol A atau ampere meter. Di sini kita beri simbol A juga, ampere meter. Kemudian cara pembacaannya bagaimana? Kita lihat berikut. Saya hapus dulu. Tadi kita mempunyai sebuah baterai yang kita hubungkan dengan sebuah lampu. Maka nanti di sini kita hubungkan dengan multitesternya atau ampere meter. Yang kita gunakan kali ini adalah ampere meter yang analog, bukan digital. Kalau digital sudah ada, kita tinggal baca saja. Di sini nanti ada skalanya. Skalanya bisa 0 sampai 250, 0 sampai 50 atau 0 10 tergantung alat ukurnya. Kita tinggal baca. Ingat sekali lagi dihubungkan secara seri. Yang kutub positif dapat yang positif. Biasanya di sini ada angka. Misalnya adalah 10. Ini artinya batas ukurnya. Kemudian yang 1 0, artinya bernilai negatif. Misalnya di sini ada skala 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jarum kemudian menunjuk angka 4 misalnya. Anda perhatikan di sini. Ini adalah batas ukur maksimum. Ketika kita mengukur, jangan sampai yang diukur ini melebihi batas alat ukurnya. Kalau yang diukur di sini melebihi batas alat ukurnya, maka nanti alatnya akan rusak, sekringnya putus atau alatnya terbakar. Misalnya ini maksimal 1,5 volt, maka misalnya di sini 1,5 ampere atau 2,5 ampere, maka alat ukur ini harus lebar besar daripada 2,5 ampere. Misalnya ini 10, berarti ini di atas 10. Itu caranya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan cara menghitungnya tadi. Angka yang ditunjuk ini kemudian dibagi dengan batas skala maksimum, maka terus dikalikan dengan batas ukurnya, itu adalah hasil pengukuran. Jadi hasil ukur sama dengan
skala ditunjuk per skala maksimum dikalikan batas ukur. Berapa jadinya? 4/10 dikali 10. 10 yang bawah ini adalah 10 ini untuk batas skala maksimalnya, kemudian yang di sini adalah nilai ininya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4 ampere. Baik, demikian dulu untuk pengukuran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga mudah dimengerti. Silakan Anda buat resumnya di buku catatan masing-masing. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.